Alhamdulillah. Anggap berhasil. Angga jihad tuh berhasil. Tadi gunanya. Sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala dini wa qulini adin salihin hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin Malik Adafika syari hadal murabbiru ya Muhammadin ya Muhammad Jamil ulama nahdiyin khususan la hadrati sallallahu alaihi wasallam. As'alukal karamah wal barakah wa syafa'al fitarain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina baraka wal karam Abdul Qadir walillah bi syafaat Nabi Muhammad wa ridallahu. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzambu Adam. Summa dzambu Adama wa Hawa alaihi assalam. Farahathuma syahwatun nafsi bidzalika wa hirsuhuma ala baqa'i wal hayat. Kemudian yang dapat kita ambil contoh
dari bahayanya nafsu karena korbannya bukan tokoh sembarangan. Kemarin yang pertama jadi korban ialah iblis. Iblis kurang bagaimana ibadahnya. Iblis sama Nina Alfisanah 80.000 tahun ngabdi, tapi dikarenakan hawa nafsunya sehingga dia hasud, dia merasa lebih hebat daripada Adam, akhirnya celaka. Jadi nafsu itu luar biasa. Summa zambu abina Adam, kemudian pelajarilah zambu abina Adam, kesalahan yang dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Wa zaujatu Hawa, dan istrinya yang bernama Hawa alaihi wassalatu wassalam. Mana kesalahannya? Ukluhuma alaihi wassalam minas sajaratil lati nuhiya anha, yaitu memakan sebuah pohon, memakan buah dari pohon yang mereka dilarang mendekatinya. Wa aurada alaihi anna Adam masum pakai payukhalifun nahya. Jadi Adam sampai tergelincir memakan buah khuldi, yang mana itu buah dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa. Wa aurada alaihi, di satu sisi kita semua mengerti, kita semua menerima adanya pernyataan kalau Nabi itu maksum, dijaga dari kesalahan. Pakai payukhalifun nahya, Adam maksum, bagaimana mungkin dia bisa melanggar larangan? Wa ujiba biwujuhin, jawabannya ada berbagai macam versi. Minha annau itaqoda anan nahya litanjih lali tahrim. Yang pertama, Nabi Adam tetap masum, adapun mengerjakan kesalahan melanggar larangan mendekati pohon tersebut annahu itaqoda, karena memang Adam punya keyakinan anan nahya litanjih lali tahrim, larangan ini tanzih, cuma larangan, lali tahrim bukan diharam. Satu. Wa minha annahu nasiyan nahya, satu sisi lagi menjawab, oh itu mah Nabi Adam lagi lupa, kan al insan mahalul khoto wanis nisyan, namanya juga lagi lupa. Sholat juga kalau lupa makan nggak dosa ninggalin sholat karena lupa. Wa minha anau itaqoda nushohu bisababi mako sama iblis. Sebagian lagi ulama memprediksi, kenapa Adam tapi dimasum tapi melanggar larangan? Oh, Adam punya keyakinan nushohu itu hukum larangan sudah disalin, sudah dicabut. Berdasarkan apa? Bisa babi muqosamati iblis lahu innahu laminan nasihin, karena adanya sumpah daripada iblis. Iblis kan sumpah innahu laminan nasihin. Jadi yang pertama kali pengen ngejerumusin temen ke dalam kesalahan atau ke dalam kehancuran berdasarkan sumpah iblis. Sumpah gue mah ilah masa gue jahat sih sama lu, demi Allah dah. Tuh, kan gitu. Nah itu ternyata itu anak buahnya iblis. Kudu percaya sama gue mah. Tuh. Sumpah gue mau jahat sama lu. Padahal ujung-ujungannya ngejerumusin tuh iblis dia. Al-qafi khatirihi magama qala zabidi fi zalika wal qahuma fi zalika wa irsuhum alal baqi wal hayati hatta gtaro. Kenapa akhirnya Adam dan Hawa ini bisa terpancing digoda oleh iblis? Karena memang di hatinya ada hirs, ada keinginan, ada keresep alal baqi wal hayat. Dia pengen kekal, dia pengen hidup selamanya. Bidzalika ay palil manhi anhu wa ilqahuma bidzalika. Tuh. Ala sajaratil khuldi wa milkin la yubla. Karena emang iblis ngomongnya begitu.
Waktu ngegoda Adam, hal adullu kala sajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Lu mau nggak gua kasih tahu ada no pohon yang bisa membuat kekal wa mulkin la yubla dan bisa memberikan kerajaan yang takkan pernah hancur. Timbul rasa pengen, resep. Nah, rasa pengen itu dari mana? Nafsu lagi baik. Makanya nafsu mah susah. Wal hayat hatta taro sehingga keduanya tertipu bikauli iblis dengan ucapan iblis. Mana hakuma robbukuman hadis sajaroh ila antakuna malaka ini antakuna minal khalidin. Adam, awak lu dilarang ngedeketin ini pohon, makan buah dari ini pohon. Karena apa? Karena nanti kalau lu makan ini pohon, lu bakal jadi 2 malaikat. Autakuna minal khalidin, bakal kekal lu selamanya, nggak bakal hancur. Makanya dilarang sama Allah supaya lu nggak kekal. Tuh bujukan iblis. Biar gue yang jago-jago merayu, hati-hati dah tuh. Rayuannya luar biasa. Please gitu. Malik sendirian, mati rayu dah tuh tengah malam orang ngebawain mie gacuan. Itulah rayuan iblis itu Malik. Bahkan nazalika idan biaunin nafsi, itu semua karena adanya pertolongan nafsu Adam, campur tangan dari nafsu yang ada pada diri Adam. Nafsu ngulik-ngulik kepengen, terus ada lagi siapa? Ada iblis yang ngajok-ngajokin baik. Akhirnya yang dilarang pun dilanggar oleh Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Wasir katiha hatta sakoto sehingga diturunin dari surga. Turun dari surga. Terus si culas mah langsung ngomong, aduh Adam sih. Galak kepengen sama buah khuldi. Coba kalau dia kagak makan kapan gua adanya di surga. Pede. Kalau lu ditakdirin jadi anak Adam, kalau jadi anak setan. Jangan suka begitu. Begitu terimakan, Mbak. Itu kan nggak beda omongan-omongan guys. Kalong nggak ada sekalong ya. Masya Allah. Itu kan nggak beda omongan-omongan bocah sekarang. Saking bego mah hidupnya di zaman modern. Coba kalau gua hidup bareng sama Nabi, kalau Sayyidina Ali nomor 1, gua nomor 2 jadi tukang ngebelain Nabi. Minimal gua ada di samping Khalid bin Walid. Jadi pembela Nabi. Iya, kalau ditakdirin jadi sahabat Nabi, kalau lebah jadi CS Abu Jahal. Makanya terimakan, Mbak. Jangan lebay. Beragama itu tidak lebay, Bang Emen. Santai. Ad-dinu yusrun waraful haraj. Agama itu memberikan kemudahan, menghilangkan segala macam yang susah. Apa sih yang susah di agama? Yang kira-kira bisa kerjain. Kan begitu. Ayo, puasa mampu. Kalau nggak mampu, boleh nggak puasa? Boleh. Ada fidyah namanya. Zakat, kalau nggak kuat bayar zakat, nerima zakat. Kan gampang kan? Apa orang yang nerima zakat bukan orang Islam? Apa dia karena dia nggak mampu membayar zakat terus dia mampunya hanya bisa menerima zakat terus keluar dari agama Islam? Kagak, tetap diakuin Islam ya. Pergi haji bagi jika sampai sholat jika mampu. Agak mampu sholat di sholat. Ini segitu. Tenang gue udah. Pasti pernah sholat. Aduh. Jadi enak, agama Islam itu enak. Kemudian min jiwarillahi ta'ala wa qarara al-firdaus wa min kirari huma fi jannatil firdaus. Akhirnya dia dikeluarkan dari surga firdaus ila hadhihi dunya. Kemana? Ke alam dunia al-hakiratin nakidati, ke alam dunia yang penuh kehinaan dan sangat kecil. Dunia ini kecil dibandingkan dengan akhir. Al-faniyatil muhlikah, sifatnya dunia itu faniyah, sementara. Al-muhlikah, hancur, sementara. Saya malam ngaji ngomong begitu lagi, ngaji tahlilan
ditarik keingetan. Yaitu ya semuanya kita pada ketipu. Semua pasti punya pemikiran tentang masa depan. Cuman masa depan ini yang beda-beda. Rata-rata kita masalah mengartikan masa depan yang harus dipikirin yang mana. Yang kagak kudu dipikirin banget yang mana-mana. Kita mau kebalik. Karena masa depan itu kebagi dua. Ada yang sifatnya bako, ada yang sifatnya fani. Ada yang sifatnya selamanya, ada yang sifatnya sementara, temporari. Mana masa depan temporari? Ya itu urusan dunia, itu temporar. Nah kalau yang sifatnya sementara kita mikirinnya banget dah. Sekolah gua kagak cukup 6 tahun. Kurang 6 tahun, tambahin 3 tahun lagi. Habis 3 tahun, tambahin 3 tahun lagi. Udah 12 tahun. Wah ini masih runyem lu. Kalau ngandelin ijazah tibang 12 tahun, runyem lu urusannya lu. Paling banter lu tibang bawain kopi, ya kan? Bawa sapu di kantor. Kurang ini. Tambahin lagi. Dia lagi. Ngambil S1. Beres A1 masih kurang juga S2. Kalau S2 mah masuk PNS juga golongannya beda. Ada naik harkat derajatnya. Apalagi kalau sampai S3. Tujuannya apa? Masa depan. Dengan gambaran dia nanti kalau udah punya S2 mah kerjanya enak. Kalau bisa gue jadi PNS. Kenapa jadi PNS? Kalau PNS mah pensiunannya enak. Agak kudu kerja tapi dapat duit. Itu kan masa depan. Bener. Cuman kita pelajarin lagi. Itu masa depan kalau sampai kejadian gawe jadi PNS. Ya kan? Terus pensiun di usia 55 tahun. Umur rata-rata umat Nabi Muhammad 63. Udah ngitung rata baik dari 55 ke 63 berapa? 8 Tuh masa depan yang elu capek-capek perjuangin tibang 8 tahun. Udahan ya? Udahan. Itu kalau nyampe. Ngapa kepastian Allah beda? Kagak, gue mau kudu sekolah be 6 tahun kagak cukup, tambah 3 tahun lagi, tambah S1, tambah S2, S3, wisuda mati. Pasti wisuda mati. Akhirnya masa depan yang temporarinya kagak, masa depan yang selamanya juga kagak. Nah ini kudu mikir ke situ, jadi balance. Kadang-kadang usaha segut banget, masya Allah pagi-pagi ya udah turun ke kali, ngapain nyari cere? Ayo, packing sini tujuannya apa? Tabungin, sisihin buat masa depan. Nggak apa-apa, bagus, tapi ingat masa depan yang kayak begitu mah jangan dipikirin banget. Satu, masa depan masih batasan dunia mah sifatnya tidak pasti. Yang keduanya temporari. Kenapa tidak pasti? Kita nggak tahu umur. Kenapa temporari? Nggak ada orang hidup selama. Tapi kalau masa depan begitu ajal datang, itu yang pasti. Ada nggak manusia yang nggak mati? Nggak ada. Begitu nyampe selamanya senang. Ini jangan sampai nyesel. Jangan habisin waktu buat masa depan yang sifatnya tidak pasti. Minimal kudu ada tabungan mah. Atuh susah diajak ngaji seminggu sekali, atuh manakiban mah biar getol bocah Cikecang, ampun. Tuh. Ngumpet dari sampai ngapain? Ayo belum. Apa kagak datang tuh? Gawe. Buat apa? Ntar orang bikin kontrakan. Biar apa? Biar masa depannya enak. Tabungannya begitu banyak langsung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia. Aris. Akhirnya tabungannya dikuras sama emaknya. Kan gitu. Dianya kagak nikmat. Rugi. Terus punya simpenan buat masa depan yang abadi. Jangan cengar-cengir Jo. Jangan cengar-cengir gitu. Ngaji mah kudu mikir. Awas.
Tuh Adam jatuh dia ke alam dunia. Alfaniyatil muhlikah, sifatnya dunia itu fani, rusak, kagak abadi, muhlikah. Paubitu Adam bisa nadib min ardil Hindi. Adam diturunin di daerah Sarnadib, di daerah India, ala Jabalin yuqalu Nud, di satu gunung namanya Gunung Nud. Tuh jatuh Adam di situ tuh, di Indi. Makanya orang India ganteng-ganteng, asal jangan yang perintapannya. Kalau India asli ganteng-ganteng, kenapa Adam turunnya di India? Ini kuat, pendapat ini rada kuat. Kemudian kalau umpamanya bininya siapa? Siti Hawa. Siti Hawa di mana jatuhnya? Oh, Siti Hawa ma wa hubitat Hawa bi Jeddah. Di Jeddah, daerah Arab. Makanya ada satu kampung namanya Jeddah. Jeddah itu nen. Nah, itu siapa itu? Iblis. Di mana jatuhnya? Oh, iblis ma bil ubulati min amalil Basroh, di daerah Basro. Basro itu masuk ke Irak. Iblis di sono. Oh, di Indonesia Semar. Belum masih jauh. Walaki alaihi masalah malakia, sehingga karena kesalahannya Adam harus bertemu dengan hal-hal yang tidak enak di dunia. Minal ahzan, penyesalan, nyesel dia. Hidaril hawan waqad kila anna Adam alaihi salam lama nazala ardo maka salah samiati sanatin la yarfa'u rausahu ila samai hayan minallahi ta'ala. Turun ke alam dunia 300 tahun itu Adam kagak berani ngedengak kepalanya ke atas, nggak berani ngelihat langit. Ngapa? Malu. Hayaan minallah, malu sama Allah. Karena bikin kesalahan, ngelanggar aturan Allah. Jangan dimakan malah dimakan. Itu Adam. Kita mengejar dosa malam, pagi-pagi telak pinggang, kan begitu. Bagus kita mah agak disambar geledek, kan begitu men. Bapak kita mah begitu. Kesalahannya kecil tapi penyesalannya luar biasa. Kalau kita kesalahan gede alaihim, nyeselnya kagak siap-siap kan digebukin dalam karung. Allah karim. Layar pau rosah. Waqad kila, bahkan dikatakan oleh alim ulama, lau anna dumua ahlil ardi jumi'at lakanat dumu Daud aksar. Ini kalau semua penduduk bumi air matanya dikumpulin enggak seberapa dibanding air matanya Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah melakukan kesalahan, taubatnya luar biasa, air matanya banyak. Nah, walau anna dumu Daud wa dumu ahlil ardi jumi'at lakanat dumu Adam aksar. Begitu disatuin air mata Nabi Daud sama air mata semua nih, air mata kita nih yang campur-campur air mata bawang, air mata buaya kan kita makan. Kumpul kagak seberapa dibanding air mata Nabi Adam alaihis salam. Karena orangnya juga kan gede Nabi Adam. Kata zakarul khadin wal kisatu pisani Adam wa Hawa alaihi salam masyhuratun fil Quran. Kisah yang menceritakan tentang Adam dan Hawa sangat masyhur di dalam Al-Qur'an. Walakia auladuhuma malaku min zalikal yaum ilal abadil abidin. Bahkan efeknya bukan cuma sampai Nabi Adam, anak cucu Adam pun harus mengalami hal-hal yang memang tidak sesuai dengan aturan Allah, dikarenakan hawa nafsunya masing-masing. Dari mulai hari itu sampai nanti hari kiamat. Min dulmi ba'dihim ba'don, saling mendolimi satu sama lain, diantaranya itu karena hawa nafsu. Ayyomil hubut minal jannah ilal abadil abidin. Wa talabu bianna hawa khuliqat fil jannah. Kemudian wakila qala baduhum. Ini biar kita tahu dulu nih, biar kenal sama Adam. Jadi sejarah itu memang penting. Jadi kita bisa nentuin sikap. Jadi ini ngapa sih orang begini, orang mana sih? Oh orang sono, oh ada dari sononya. Itu kan begitu kan?
Bener nggak? Nggak sih si Aris males baik. Ngajinya masih Robi, orang masih orang Cipecang. Oh, orang Cipecang. Yohan dulunya biasa ngaji di bawah pohon beringin samping setu kan gitu. Sambil bawa nampah. Isinya makan makanan. Ancak baik Allah. Qala baduhum walakallahu adam min sinina nau'an. Walakallahu adam, Allah menciptakan Nabi Adam min sitina nau'an min anwa'il ardi wa tobai'iha. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam itu dari 60 macam tanah berikut sifat-sifatnya. Jadi bukan satu tanah. Semua 60 jenis tanah diambil buat menciptakan Nabi Adam. Yang mana kriterianya, karakternya beda-beda. Lumpur sama tanah lempung beda kan? Beda. Tanah wadas beda sama tanah gunung kan beda. Kayak macam di Madura, tanahnya keluar api beda Madura sama Jawa. Buktinya apa? Nanam jati di Jawa bagus, di Bojong mah jelek kan begitu. Karena memang karakter tanah beda-beda. 60 macam tanah diambil sama Allah. Dipakai buat bahan baku Nabi Adam. Faja'at auladuhum mutalifail alwan wa tobai. Maka dari itu anak-anak Adam pantas jadinya beda-beda. Warnanya juga beda, warna kulitnya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang hitamnya parah. Coba kalau ke Mekah, loh, itu mah hampir saru dah Hajar Aswad sama kulit dia kan gitu. Lah beneran hitam kalau kita mah hitam-hitamnya kita. Bahasa Sianga masih ada manisnya kan gitu. Lah kalau itu mah hitam kereng. Hitam kereng. Ada yang putih-putihnya putih jilanan, putih-putih yang menjijikan ada itu. Beda-beda warna kulit, ada yang merah. Nah, yang paling bagus orang Indonesia kulitnya sawo mateng kan begitu. Nah itu kenapa bisa beda-beda? Lawong Adam diciptakannya Adam dari tanah yang berbeda-beda. Karakternya pun beda-beda. Yang gak beda tanah. Karakternya beda-beda. Makanya kalau kita umpamanya nggak bisa menerima perbedaan, termasuk orang yang tidak bisa menerima fitrah Allah, nggak bisa menerima sunnatuh, ya wajar tuh beda pendapat wajar. Jangan langsung, wah beda pendapat kafir lu, calon neraka. Gitu. Ya ngapa sih yang punya kapling surga neraka mah gitu. Masih mendingan jadi sales ini, sales kaplingan rumah daripada sales kapling surga mah. Ini ya. Ketahuan klaster yang kita jualin, bukan ngejualin surga. Kemudian walihadzal mana ujaballahu fil kifaro it'ama sitina miskinan. Makanya kalau lagi kita kena kifarat sumpah atau apa, biasanya kita disuruh memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Kenapa? Karena memang bahan Nabi Adam dari 60 tanah. Jadi kalau ada yang nanya ngapa sih itu kifarat miskin kudu 60 baik, ya kan? Ya kan kasusnya begitu. Tapi balik lagi, adinu yusrun warokul harot. Orang lagi bulan puasa, suami istri dilarang melakukan hubungan badan di siang hari. Ada yang kelabasan sahabat, tuh kan? Ujungnya datang ke Nabi, kata Nabi, oh kalau begitu ma'id korokobah, memerdekakan budak, kagak mampu. Puasa 2 bulan berturut-turut, buguh bulan puasa BG yang sebulan jebol, bagaimana 2 bulan? Ya udah tuh tamu miskin ngasih makanan orang miskin 60. Ya bingung saya, kagak punya duitnya. Ya udah dikumpulin sama Nabi. Orma ukuran bisa kebagi-bagi 60 orang miskin. Nih, ambil sama lu bagiin ke orang miskin. Di kampung saya doang yang paling miskin, buat lu tuh. Kagak ada orang miskin, ya udah buat lu. Agama gampang enggak? Gampang, makanya gak mau sholat nggak apa-apa, ntar gue disolatin kan gitu. Jadi selalu, jadi orang Islam itu selalu masuk surga, masuk.
Man kana fi qalbihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti itu pada hafal kan semua. Emang kuncian. Namanya kuncian. Emang dakhalal jannah. Siapa orang yang di hatinya tertancap la ilaha illallah pasti masuk surga. Masuk surga illa man aba, kecuali yang kagak mau. Kalau kagak mau itu berarti bukan kagak bakal masuk. Kagak mau langsung. Pengen ini dulu pelesiran dulu. Ya buru-buru amat sih kan gitu. Santai dulu rokok dulu sebatang 2 batang mah. Sehari 2 hari mah mampir ya men. Cuma ingat sehari di sono 1000 tahun kemar. 3 hari be di sono. Jangan lama-lama. Kemudian Soma hadis Qabil wa Habil. Ingetin lagi ceritaan Qabil dan Habil, anak Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini nafsu nih, ulahnya nafsu nih. Asbab ibna kana asbabu fi amrihi ma'al hasudu wasyukhu. Sebab kejadian Qabil dan Habil, peristiwa Qabil membunuh Habil ini karena apa? Ada hasud dan pelit. 2 sifatnya. Qala ahlul ilmi bigi sosit tabyin. Falama balagu amrullahi ta'ala Adam ayu jawija Qabil. Jadi kan kalau Siti Hawa ini kan ketika di surga itu sudah mengandung. Ada satu versi mengatakan sebelum turun ke bumi di surga udah hamil. Nah hamil pertama ini kan kalau Siti Hawa itu hamil selalu kembar. 20 kali hamil isinya kembar semua. Laki perempuan, laki perempuan. Anak yang dikandung di surga lahir di dunia Qabil, pasangannya Iklimah. Nah beres Qabil Habil hamil lagi Habil. Nah Habil ini pasangannya Labuda. Dari Qabil Habil ada peristiwa lama lagi dah tuh, baru Nabi Lot alaihis salam. Panjang. Pokoknya 20 kali hamil isinya 22, berarti anaknya 40. Di sini dibilangnya summa aksarallahu ta'ala pinasti Adam ya ayuhan nas ittaqu rabbakum mulajalakum min nafsin wahidah alaya qala Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas lam yamut Adam hatta ra'a min waladihi wa waladi walidihi arba'ina alfan. Adam itu umurnya 1000 tahun, asya alfasana. Umur Nabi Adam 1000 tahun. Kata Ibnu Abbas, lam yamut Adam tidak meninggal sampai dia melihat anak cucunya berjumlah arba'ina alfan, 40.000. Dari anaknya tuh yang 40 berarti seorang 1000. Cucunya dari satu orang 1000. Kelihatan semua sama Adam, baru Adam meninggal. Nah, singkatnya turun dari surga. Kemudian lahirlah Qabil dan Iklimah. Kemudian gak lama lagi lahir si Habil dan Labuda. Walamma balagu amrullahi ta'ala Adam ayu jawija Qabil Labuda uta Habil wa yujawija Habil Iklimah uta Qabil wa kanat utu Qabil min ajmalin nisa. Syariatnya nggak boleh itu dinikahin yang satu perut. Yang satu perut nggak boleh nih. Qabil nggak boleh nikah sama Iklimah. Habil nggak boleh nikah sama Labuda karena satu perut. Kudunya disilang. Kalau sekarang tetapnya incest apa namanya? Ya. Apa namanya itu kalau hubungan saudara? Apa men? Nggak boleh, tetap nggak boleh. Tapi kalau dulu emang mau dinikahin sama siapa? Makanya ada pendapat yang menolak. Oh itu Iklimah dan Labuda itu bukan anak Adam dan Hawa. Iklimah itu dari jin, Labuda itu dari bidadari. Itu mah versinya wallahu alam dah. Siapa yang bisa neliti sampai ke situ? Kiai Iman gue mau nyanggup kan begitu. Pokoknya yang cerita yang banyak berlaku mah dua-duanya anak Adam. Cuman si Qabil ini pasangannya Iklimah cakep. Saudara kembarnya Iklimahnya lebih cakep dari Labuda, saudara kembarnya Habil. Ya biasa tuh. Kalau nafsu mah pengennya sama yang tuh. Pelajaran tuh. Pelajaran. Hati-hati Riz, jangan nyari yang cakep bah. Cakep bah, tipuan.
Kadang-kadang tipuan iblis ada di situ. Kanat utu qabil min ajmalin nas wazanihim holkon min labuda pada koro Adam zalika lahuma pardun parodia Habil. Kemudian kata Adam, ya udah nikahnya silang bae sesuai dengan urusan Allah, dengan ketentuan Allah. Parodia Habil wasahito qabil atau Habil mah ya iyalah dapetin cakepan girang. Tapi nggak begitu, Habil memang orangnya pokoknya legowo, terserah perintah. Wasahito qabil bukan ajar gue dikasih yang jelek kan. Waqala ya uti ulidat mai bibati wa hiya asanu min uti Habil. Nggak bisa begitu Pak, kan Iklimah saudara saya, satu perut sama saya, terus lebih bagus daripada itu, daripada Labuda yang saudaranya si Habil. Panah aku biasa yang lebih berhak buat ngawinin Iklimah, kata Qabil. Wa nahnu min auladil jannah, dan kami ini anak-anak sorga, dikandungnya dari sorga. Habil mah anak dunia, nggak bisa beda derajat. Min auladil ardi. Faqala Abu Adam inna la tahilu laka. Bukannya begitu Qabil, itu nggak halal. Allah nggak ngasih kayak begitu, tetap kudu disilang. Pak bayak bala dari kami bodoh amat, pokoknya gua agak mau. Qabil tuh. Tapi kalau yang sering disuruhnya ngebangkang gitu, ciri-ciri si Qabil itu ada di situ. Kata Qabil nggak peduli. Ayak bala dari Inna Allah ta'ala lam yamuruka bihada innama huwa min ra'ika. Bapak mah itu mah bisa-bisa bapak. Allah mah nggak merintah begitu, itu mah pemikiran bapak kaci disilang-silang. Emang bapak mah ini pilih kasih, ngebedain si Habil Pak. Habil mentang-mentang si Habil mah bontot gitu, adek, ya nggak bisa begitu. Akhirnya kata Nabi Adam, qala umma Adam qarraba lillahi qurbanan fa ayyukum tuqbalu qurbanuhu fa huwa ahaqqu biha. Ya udah dah sekarang mah untuk menyelesaikan konflik, ya udah kita ini aja dah, tung tai lutung, bahasa kita emang. Udah bikin korban dah dua-duanya dah. Ngorban. Qabil ngorban, Habil ngorban. Qabil mah emang resep tanaman, Habil resep ternak. Qabil mah yang ngorban, yang dikorbanin sama dia pohon-pohonan, bukan hasil sayur-sayuran segala macam. Kalau Habil mah gibas. Tapi si Qabil emang udah hatinya udah busuk. Gua makanya bodo amat mau diterima mau kagak, pokoknya Iklimah mah tetep buat gua. Udah begitu baik. Makanya kan dijelasin di ayat Qur'annya, yang diterima itu yang artinya bagus. Qurbanahu fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang diterima kurbannya maka dia yang lebih berhak atas Iklimah. Kemudian wala bawa doa kurbanahuma ala jabalin sumada Adam panuzila panazalatin naru minas samai fakalat kurbanah Habil. Begitu dua-duanya bawa korban, ada yang bilang gibas dua-duanya, ada yang bilang kayak tadi Qabil mah sayur-sayuran biasa Persi itu mah. Nah begitu keluar sama Adam ngedoa, sumada Adam panazalatin naru, turun api nyamber korbannya Habil. Jadi dulu mah korban diterima begitu tuh langsung diwujudin, disamber sama api, hilang. Di api yang makan itu tandanya korban diterima. Walam takul min kurbani Qabil, ubatan sebiji gua kagak ada yang disamber api korban si Qabil mah. Di annahum lam yakun zakil qalbi, di annahu karena emang si Qabil mah hatinya kagak bersih. Wa kubila kurbanu Habil di annahu karena zakil qalbi. Habil diterima korbannya karena memang hatinya bersih. Dia mah tujuan korban ya benar-benar karena Allah, bukan karena si Iklimah. Makanya kata Quran fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhor. Terus minal muttaqin, karena memang yang diterima ini dari orang yang artinya benar-benar takwa. Kayak begitu. Jadi korban mah yang penting ikhlas. Man kok jadi tukang sapi kagak boleh nyurahin ini, tetap mau ikhlas mau kagak beli yang gede gitu.
terima tuh si Qabil, beres terima. Akhirnya keputusan tetap mau ditikahin antara si Habil sama Habil harusnya ke Iklimah, Qabil ke Labuda. Kemudian walau falama goda Adam anak Qabil nggak buru-buru ditikahin. Habis peristiwa korban, Nabi Adam pengen ke Mekah ceritanya. Kan itu kan kejadian di India. Falama goba Adamu ata Qabil ila Habil. Ya Qabil memang udah sewot sama Habil, udah punya rencana untuk membunuh. Goba Adam ata Qabil ila Habil wa huwa fi ghanamihi faqala la aqtulannaka. Kata si Qabil, gua bunuh lo. Qala 5. Kata Habil, kenapa? Qala li anallaha qabala qurbanaka wa lam yaqbal qurbani. Gara-gara Allah nerima korban lu, Allah enggak nerima korban gua. Watan kiha ukhti al hasanai wa ankihu utaka ad-damimah. Berarti kejadian dinikahin tuh. Terus lu nikahin saudara gue yang cakep, gua nikahin saudara lu yang jelek. Begitu bahasanya. Kan kurang ngajar itu si Qabil. Kenapa? Ya memang udah dikuasain nafsu. Sampai-sampai diceritain mau ngebunuhnya bingung. Gimana cara ngebunuhnya ini? Puyang, gimana sih cara ngebunuh? Karena waktu itu belum ada terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi ini, yaitu dilakukan Qabil terhadap Habil. Anas anaka khairun minni wa abdalu wa yaftakhiru waladuka ala waladi. Gara-gara lu nikahin si Iklimah, akhirnya ntar nih anak cucu kita pada cerita nih, anaka khairun minni, lu lebih bagus dari gua. Wa abdalu, lebih utama. Wa yaftakhiru waladuka ala waladi. Anak-anak lu bakalan lebih sombong daripada anak gua. Ntar anak gua diledekin sama anak lu, dibully gitu kan. Faqala Habil wa ma dzambi, kata si Habil, emang dosa gua apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kapan urusan korbannya yang diterima sama Allah dari orang-orang yang takwa. La imbasata ilayya yadaka litaktulani, mana yubasi itu yadaya ilaika. Kalau lu umpamanya ngelemparin tangan buat ngebunuh gua mah nggak bakal. Gua mah diem baik. Tuh Habil tuh. Liaktulaka ini akhafullah rabbal alamin, bukan takut sama lu. Gua mah takutnya sama Allah. Tuh kata si Habil. Cuman kita mah jangan ngikutin Habil. Ya, kalau ada yang menempeleng mah tempeleng duluan, enak banget. Jangan gua Mbak, maaf nih. Gua tempeleng lu, ya tempeleng duluan. Jangan. Berhak jaga diri itu berhak. Jangan habis ngaji di sini pulang ya gua koncer tempeleng orang, belum bayar malu-maluin gua. Tempeleng lagi. Kan. Malu kita. Yang penting jangan ngedulu. Kan pertalekan jimannya begitu Bang Han, ingat ya? Dilarang mendahului dan jangan didahului. Begitu. Artinya jangan didahului. Orang mau nyerobot kita silakan. Serobot. Tapi jangan sampai didahului, jangan sampai kena. Begitu dia tempeleng duluan. Begitu sulahnya. Itu tetap berani. Apa yang kagak bisa dilawan tangan malaikat. Kan al-maktul asyaddu walakin nahu manahu. Qala Ibnu Juraid lam yadri Qabil kaifa yaqtulu akhahu. Kata Ibnu Juraid, Qabil enggak tahu caranya ngebunuh saudaranya. Pertama salah lahu iblis. Ya, saudara tuh, orang ketiga. Qabil lagi ngelamun, gimana caranya ini? Matiin si Habil ya. Dengan cara yang lebih efektif gitu kan. Iya kali bubur mah lagi mikir, be, ini gimana caranya, lagi di empang sendirian, be. Datang dah tuh Gary, nah itu yang ngasih ide. Lagi ngelamun ada yang datang. Siapa? Iblis. Kata masalah lahu iblis. Wa akhadha tayran bawa dua rosa wala hajarin summa saddahu biajarin akhor. Jadi itu iblis bawa burung, nempelin pala burung ke batu, yang satu lagi digecek begitu, ngasih gambaran. Ntar si Habil lutiban make batu dikasih tahu. Yang juru palimahul kotla bahwa doa Qabil ro'asa Habil baina hajaro ini wa huwa mustaslimun sabirun wa kana amru
huma wa kana umru Habil yauma kutila isrina sanah. Ya itu begitu, akhirnya Habil dibunuh dengan cara kepalanya digetok pakai batu. Umurnya baru 20 tahun. Umur Habil waktu dibunuh baru 20 tahun. Wa talafu fi masroihi. Kemudian waqala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, sanatu hatta waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sanatan hatta aruhun wa antanu wa ukifat alaihi tairu wasiba yang turuna. Begitu dibunuh nggak bisa nguburnya. Emang belum ada istilah orang dikubur. Sampai setahun itu jasadnya Habil, sampai rada bau. Wadhalika qaulu ta'ala fabasallahu ghoroban, akhirnya Allah ngirim burung gagak berantem depan si Qabil. Begitu yang satu mati, yang satu macok-macok tanah pakai paruhnya, baru dah tuh dimasukin bangkai yang satu dikubur. Jadi yang pertama menemukan kuburan adalah burung gaok, bukan Thomas Alva Edison. Burung gagak. Kalau burung Thomas Alva Edison. Kemudian wafil hadisi an Abdillah, nggak nyesal dia mah tuh. Si Qabil mah nggak nyesal. Nyesalnya bukan karena dia melakukan dosa. Kalaupun dia nyesal, gara-gara urusan itu dia diusir sama bapaknya, sama Nabi Adam, dimusuhin sama saudaranya. Tapi tetap Iklimah mah dibetot, dibawa lari apa dia. Wa fil hadis yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulu nafsan zulman illa kana ala ibni Adam al awali kiflun min dami halianau awalu man sannal qatla. Setiap terjadi pembunuhan maka dosanya ada yang disisihkan buat si Qabil, karena dialah pencetus daripada pembunuh. Makanya kalau bisa mah kelakuan kita jangan kelakuan jelek yang ditiru, kelakuan yang baik. Kalau kelakuan baik ya ada simpenannya, ada tutup hitungannya. Ngaji gimana biar dapat pahala ngaji double, ngajak orang, manakiban, ajak orang manakiban. Tadinya kita dapat pahala sendiri karena ada yang datang, itu orang pahalanya setorin buat kita, dia juga dapat, bukan diambil sama kita, dia juga dapat. Coba kalau udah dapat 3 orang 4 orang, kita ngejedok di rumah, gua aman kan? Marketingnya salah ya. Awas kebakar. Yakin 2-3 orang, udah aman, gua mah udah dapat setoran. Ya Allah. Waqal Salim bin Abil jadi lama kotala Qabil Habil maka saada mi'ata sanatin layad haku. Ketika terjadi pembunuhan, kata Imam Salim bin Abil jadi itu Nabi Adam menangis, nggak pernah ketawa, nggak pernah tersenyum selama 100 tahun. Wafil Khodin, di dalam kitab Khodin dijelaskan falamma madomin umri Adam mi'atun wasala sunasana wa dzalika ba'da qatli Habil bi khamsina sanah ulidat lahu Hawa sisan. Nah, begitu umur Adam nyampe 130 tahun, ba'da qatli Habil terjadi pembunuhannya 50 tahun, ulidat lahu Hawa sisan, baru lahir Nabi Allah Sis alaihis salam. Tuh. Ini banyak. Tapi yang hidup sampai hari kiamat, yang turunannya nyambung sampai hari kiamat dari Nabi Sis. Dari Qabil alhamdulillah nggak ada. Dari Habil juga sama kan, mati muda. Kemudian wa amma Qabil, apa yang terjadi dengan Qabil selanjutnya? Ini rupanya termasuk kajian rahasia, jangan disebarluaskan karena bisa ada efek dengan fitnah yang sekarang terjadi di mana-mana. Tapi sangkanya saya berada di satu pihak. Hati-hati. Saya ada CS Habib Mahdi di samping saya. Aduh, kemana itu si Qabil? Habil meninggal. Adam bersedih. 50 tahun baru lahir anak yang bernama Sis.
Wa amma Qabil fakilalahu. Akhirnya Qabil nih soro waso Adam wa wala ahdah. Nabi Adam ngambek kilalahu idhab, pergi kau Qabil. Padahal toridan syaridan pad'an mar'uban layamanu min man ro'ahu. Pahoda biadi ukhti. Begitu diusir, zahaba pergilah dia toridan dalam keadaan terusir, syaridan dalam keadaan pelarian. Ya diusir lah, yang matiin adenya. Tapi ahoda biadi ukhtihi, diseret tangan saudaranya tuh yang udah jadi bini si Habil jandanya. Siapa yang dibawa? Iklim. Wahari babiha, kemana itu kaburnya? Wahari babiha ila adnin min ardil Yaman. Nyambung kan? Nyambung. Kemana larinya itu si Qabil? Penjahat larinya kemana? Kan begitu. Baca. Aduh. Iya, mesti dibaca ini. Lujum. Kemana dia larinya? Hari babiha ila adnin min ardil Yaman, ke satu kampung namanya Aden. Min ardil Yaman, salah satu daerah yang ada di negeri Yaman. Ini pelabuhan alami yang terbuat dari semenanjung Merapi, tuh. Yaman. Jadi jangan aneh. Kalau memang bibit-bibit penjahat dari sono kan begitu. Karena penjahat pertama yang ada di muka bumi ini larinya ke sono. Buka di Google, ada nggak tuh Eden Yaman? Ada. Ngapain dia di sono? Fatahu iblis wa qallahu innama akalatin naru qurbana habil anau kana ya'buduha. Lagi ngelamun, lagi bingung, terusir dari kampung halaman, jauh dari orang tua. Ya kan? Kalau nggak kuat iman kan lama-lama bengong bego. Ini beneran, ini naik. Gua bukan baca bohong-bohongan tuh. Eden dari Yaman buku. Kalau dari Yaman, termasuk itu yang mau ngancurin Ka'bah itu yang pertama itu siapa? Abrah itu dari mana? Sana dari Yaman. Ganti lagunya, jangan ya Yaman. Ya bojong udah. Ya Allah, ketemu juga itu ya. Ila Eden min ardil Yaman. Apain itu? Dia lagi ngelamun, datang iblis. Iblis biasa datang iblis mah. Ngapain biar ngelamun baik. Iya direnung-renungin ngapa jadi begini amat nasib gua ya. Lu mau tahu nggak? Itu katanya. Ada rahasia. Rahasia apa nih? Itu sampai korban si Habil dimakan sama api. Emang lu mau tahu? Bukan dia takwa sama Allah. Bukan. Kalau lu mau tahu mah itu api yang berkorban Habil bukan karena Habil takwa sama Allah. Bukan jadah tuh. Iblis mah tukang fitnah. Gua mau bikin majlis alim dikata mau bikin padepokan sesat kan alam jadah tuh iblis ya. Wajar. Jadi kalau orang rada bener mah suka dipitnah fitnah baik. Di security bener-bener dijagain rumah, sangkanya nyolong sepeda kan. Wajar kalau jadi security yang takwa itu wajar dapat cobaan, dapat fitnahan, cobaan ujian. Si Habil jadi uji. Ila Eden, kemudian itu gara-garanya akalatin naru kurbana Habil, itu api nyamber korban Habil di anahu kana ya'buduha, karena si Habil menyembah api. Si Habil bukan nyembah Allah, nyembahnya api. Lu kan kagak pernah nyembah api loh kan. Iya juga ya, pansip anta naron takunulaka wali akabika pabana baitan nari bahwa awaluman abidan nar. Akhirnya disuruh dia mendirikan bangunan, di dalamnya ada api, dan dialah manusia pertama yang menyembah api. Dari cerita ini dapat kita kesimpulkan kan?
Kemana larinya penjahat pertama di muka bumi ini? Ayo. Emang gue bohong. Kemana? Ke Yaman. Di mana terjadinya kemusyrikan yang pertama kali ada di muka bumi ini? Yaman. Enak baik ngatain engkong-engkong, gue bisa nyembah pohon kalau nggak ada engkong dia. Malah lu gue tempeleng sini. Gitu. Nggak begitu konsepnya. Dialah pertama kali orang yang menyembah api, ke bawahnya namanya agama Majus, Zoroaster, penyembah api. Nama kitabnya Jaratusta. Oh, udah lama jahiliyah gitu. Nah, ini kisah si Qabil. Jadi Qabil orang mana? Qabil orang mana, Jo? Qabil orang Yaman. Bagus, belum ada sensus dia. Kalau ada sensus langsung dia bikin KTP. Tangganya. Bagian KTP. Nah, akhirnya dialah yang pertama kali menyembah api. Wa kana Qabil la yamuru bihi ahadun ila ramahu bil hijarah. Dia matinya nanti dilempar batu sama anaknya sendiri. Anaknya buta, melempar batu. Dibohongin sama cucunya. Gitu. Singkat ceritanya begitu. Emang karma udah, bukan karma apa namanya. Ya emang udah nasib orang begitu, udah kualat. Jadi cucunya ngebohongin bapak anaknya nih, sambil tuh si Qabil untuk mati. Habis itu cucunya ngomong, Pak, kan yang bapak sambit itu engkong kan begitu. Akhirnya itu si anaknya nampar cucunya, jadi mati. Jadi anak Habil ini membunuh Habil sekaligus membunuh anaknya. Jadi kalau bapaknya sekali, anaknya bisa dua kali. Maksudnya apa? Ya kalau bapaknya bager, anaknya bisa lebih bager. Kalau bapaknya kurang ajar, anaknya bisa jadi lebih kurang ajar. Jadi sekali lagi, kagak ada istilah bisa ngandelin anak soleh kalau bapaknya toleh. Nggak bisa tuh. Ayo, bisa nggak kira-kira? Ya kagak, nggak nyambung. Kalau bapaknya baik, anaknya baik, nyambung, jalan. Sarah sama-sama ke Jakarta. Bapaknya pergi pagi, anaknya jam 10. Mogok bapaknya di Depok, ketemu sama anaknya. Dari ngapain Pak? Mogok, gue kurang bensin. Tambahin nama anaknya bensin kan. Berangkat, nyampe Jakarta. Nyampe. Tapi kalau umpamanya bapaknya ke Bogor, anaknya ke Jakarta, mogok bapaknya di situ di Cijeruk, ketemu nggak sama anaknya? Ya mau. Itu gambaran jangan suka ngandelin anak soleh. Kita mah soleh be dulu. Kalau kita soleh, anak 2 kali lipat solehnya. Kita jahat, anak 2 kali lipat jahatnya. Makanya bingung kalau penjahat nitipin anaknya di tempat yang soleh, ngarep-ngarep anaknya jadi soleh. Nah, coba tuh. Kan banyak sekarang orang begitu. Biarin gue mau begini, bayi yang penting anak gue mau pesantren. Wih, aman. Ntar gue mati udah ada anak gue yang bacain Quran. Ya iya, tiap anak lu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu malaikat makin semangat. Ayo dimusikin kita nih, jeder. Kenapa? Karena nggak nyambung, nggak bisa nanti. Begitu juga wala taziru waziratun wizra ukhra. Anak nggak bakal nanggung dosa bapak. Nggak ada. Kalau bapak nanggung dosa anak, bisa jadi. Kenapa? Karena kelalaian dalam mendidik. Tapi kalau bapak punya dosa, anaknya ikut nanggung, yang nggak ada dari sononya. Ayat Qur'annya jelas, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung kesalahan orang lain. Nah, beda bini. Bini nanggung dosa laki, nggak bakal. Tapi laki pasti nanggung dosa bini. Karena apa? Karena bini mah jadi kewajiban suami untuk mendidik dan mengarahkannya di dalam urusan agama. Karena ada nafkah lahir dan batin, nggak cukup nafkah lahir doang. Jadi nggak ada istilah lakinya di sorga, bukan, bininya di neraka, anteng-anteng baik, kagak bisa. Lakinya mau udah di sorga, bininya di neraka, ya mau lama.
ada jemputan langsung. Anjing bawa mobil gitu tuh. Sini dulu lu belum pantas di situ mana? Oh, temenin bini lu pasti. Pasti. Tapi kalau bininya udah di sorga, lakinya di situ. Oh, kurang ajar dia mah. Kagak inget-inget aja. Ya mau inget kan? Bila aku bini kagak inget, mau inget kalau inget mah itu nggak enak, bukan surga namanya. Kalau udah akhirat begitu udah masing-masing. Tahu itu bini kita di neraka ya tahu. Terus dia perasaannya gimana? Ya kagak gimana. Kali ada perasaan kesian amat laki gua nggak enak hatinya gundah gulana atau bukan surga. Di surga mah nggak ada istilah kagak ya. Buktinya apa? Kalau di dunia di madu satu bagi repot, di surga mah 70 dia makin banyak makin apa kagak kayak di sono bae sih ya. Aduh. Kemudian Fa'akbala ibnu Qabil a'ma wal pawahis wan hamaku qalu wa takhoda auladu Qabil ala talawi minat tobul wa zamur wal idani wa tubur wan hamak hatta agrokohumullahu ta'ala. Anak turunan Qabil ini udah kerjaannya begitu. Maksiat segala macam. Enggak beres-beres dah. Habisnya itu hatta agrokohumullahu ta'ala jami'an tenggelamkan oleh Allah semuanya ketika terjadi tufan banjir bandang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi selama dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh kan jauh itu ribuan tahun. Nabi Nuh aja 1000 tahun. Itu di situ juga itu nggak kemana-mana dia mah. Di mana? Yaman gitu. Sampai ditenggelamin habis di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Fi zamanin Nuh alaihi salam falam yabqa min zuriyati Qabil ahadun. Enggak ada yang nyisa alhamdulillah. Wa abqallahu zuriyatasis wa naslahu ila yaumil qiyamah. Dan yang disisakan oleh Allah adalah turunan-turunan Nabi Allah Sis alaihi salam. Makanya kalau nasab Muhammad kan begitu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad Ka'ab Lu'ay Ghalib Fihir Malik Nador Kinanah Hudaimah Mudrika Ilyas Mudor Nizar Ma'ad Adnan kan 21 tuh. Adnan Ad Udad Hamasya Salaman Banat Amai Hamel Amel Kidro Ismail Nabi Ismail Ibrahim Taruh Nahur Saruh Arhu Palik Abir Arfasid Sam Nuh Lamak Matusalik Ahnuh Idris Ilyarid Milail Kinan Sid Adam alaihis. Jauh kan? Apa men? Nah, balik lagi. Ini lagi nerangin tentang nafsu. Jadi balik lagi, orang kalau mau ke Allah satu tanjatan pertama namanya ilmu. Nguasain ilmu bisa langsung ketemu Allah kagak. Naik lagi ke tanjatan kedua namanya taubat. Udah beres tobat, ilmunya udah lengkap, tobat, udah rumasa dan mensucikan diri karena hendak bertemu dengan zat yang maha suci. Naik lagi ke tangga ketiga, di sini namanya awaik, banyak tuh penghalang kita. Mana yang pertama? Dunia. Beres dunia makhluk. Dunia tuh ngaji nggak punya duit baik. Dunia berarti kalah sama dunia tuh. Kagak punya bensin tuh. Itu contoh dunia tuh men tuh. Ada bensin Maroko mah ada baru gue mau ngaji si Geri nyamper si subur kagak ngaji lagi baik makhluk. Itu makhluk bisa ngelawan dunia, bisa ngelawan makhluk. Setan atau setan jangan kan gitu kan. Setan kemarin jangan buru-buru buruan begitu. Setan udah kalah nafsu. Ini yang keempat. Nah nafsu ini bahaya. Kenapa lebih bahaya dari setan? Karena memang nafsu mah musuh dalam selimut. Tuh, korban-korbannya contohnya pertama iblis, yang kedua Nabi Adam, yang ketiganya Qabil. Itu ketiga tuh. Ntar contoh lagi summa hadisu Harut wa Marut. Harut dan Marut itu korban nafsu juga. Siapa Harut dan Marut? Malaikat yang menjelma jadi manusia. Malaikat sotoy, manusia. 2 tahun dijadiin khalifah, lagu banget, masih ngelawan Allah. Kata Allah jangan begitu Harut Marut. Manusia mah begitu karena memang di dalam hatinya ada hawa nafsu. Lu makan gak punya hawa nafsu,
Malaikat mah cuma punya akal, nggak ada hawa nafsu. Jadi gampangan jadi malaikat. Masa iya saya mau biar jadi manusia, gue tetap baik saya mau takwa. Ntar lu cobain. Turun dia jadi manusia. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita kaji Harut Marut yang dikalahkan oleh hawa nafsu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Jalali wal ikram. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arjam min amalina wa rahmataka awsa'u min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana bi anna wasat kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok bikin flyernya enggak berarti Tarif Ramadan Wahan Akbar. Bagaimana kita Alhamdulillah. Angga berhasil. Angga jihad tuh berhasil. Sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar
Jamil ulama nahdiyin khususan la hadir di sabaya As'alukal karamah wal barakah wa syafa'al fitarain al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Barokah wal karomah Abdul Qadir walillah bisyafaat Nabi Muhammad sallallahu Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzambu Adama wa Hawa alaihi assalam. Tarahathuma syahwatun nafsi bidzalika wa hirsuhuma ala baqa'i wal hayat. Kemudian yang dapat kita ambil contoh dari bahayanya nafsu karena korbannya bukan tokoh sembarangan. Kemarin yang pertama jadi korban ialah iblis. Iblis kurang bagaimana ibadahnya. Iblis sama Nina Alfisanah 80.000 tahun ngabdi, tapi dikarenakan hawa nafsunya sehingga dia hasud, dia merasa lebih hebat daripada Adam, akhirnya celaka. Jadi nafsu itu luar biasa. Summa zambu abina Adam, kemudian pelajarilah zambu abina Adam, kesalahan yang dilakukan oleh bapak kita Nabi Adam alaihi salam. Wa zauzatu Hawa, dan istrinya yang bernama Hawa alaihi wassalatu wassalam. Mana kesalahannya? Ukluhuma alaihi wassalam minas sajaratil lati nuhiya anha, yaitu memakan sebuah pohon, memakan buah dari pohon yang mereka dilarang mendekatinya. Wa aurada alaihi anna Adam sumpakai payukhalifun nahya. Jadi Adam sampai tergelincir memakan buah khuldi, yang mana itu buah dilarang untuk didekati oleh Adam dan Hawa.
Wa aurada alaihi, di satu sisi kita semua mengerti, kita semua menerima adanya pernyataan kalau Nabi itu maksum, dijaga dari kesalahan. Pakai payukhalifun nahya, Adam maksum, bagaimana mungkin dia bisa melanggar larangan? Wa ujiba biwujuhin, jawabannya ada berbagai macam versi. Minha anau itakoda ananahya litanjih lali tahrim. Yang pertama, Nabi Adam tetap masum, adapun mengerjakan kesalahan, melanggar larangan mendekati pohon tersebut, anahu itakoda, karena memang Adam punya keyakinan ananahya litanjih lali tahrim, larangan ini tanzih, cuma larangan, lali tahrim bukan diharam. Satu. Wa minha annahu nasyan nahya, satu sisi lagi menjawab, oh itu mah Nabi Adam lagi lupa, kan al insan mahalul khoto wanis nisyan, namanya juga lagi lupa. Sholat juga kalau lupa makan nggak dosa ninggalin sholat karena lupa. Wa minha anau itakoda nushohu bisababi mako sama iblis. Sebagian lagi ulama memprediksi, kenapa Adam tapi dimasum tapi melanggar larangan? Oh, Adam punya keyakinan nushohu itu hukum larangan sudah disalin, sudah dicabut. Berdasarkan apa? Bisa babi muqosamati iblis lahu innahu laminan nasihin, karena adanya sumpah daripada iblis. Iblis kan sumpah innahu laminan nasihin. Jadi yang pertama kali pengen ngejerumusin temen ke dalam kesalahan atau ke dalam kehancuran berdasarkan sumpah iblis. Sumpah gue mah ilah ya Allah, masa gue jahat sih sama lu, demi Allah dah. Tuh, kan gitu. Nah itu ternyata itu anak buahnya iblis. Kudu percaya sama gue mah. Tuh. Sumpah gue mau jahat sama lu. Tuh. Padahal ujung-ujungannya ngejerumusin tuh iblis dia. Al-qafi khatirihi magama qala zabidi fizalika wal qahuma fizalika wa irsuhum alal baqi wal hayati hatta gtaro. Kenapa akhirnya Adam dan Hawa ini bisa terpancing digoda oleh iblis? Karena memang di hatinya ada hirs, ada keinginan, ada keresep alal baqi wal hayat. Dia pengen kekal, dia pengen hidup selamanya. Bidzalika ayfalil manhiyan wa ilqahuma bidzalika. Tuh. Ala sajaratil khuldi wa milkin la yubla. Karena emang iblis ngomongnya begitu. Waktu ngegoda Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin la yubla. Lu mau nggak gua kasih tahu, ada pohon yang bisa membuat kekal, wa mulkin la yubla, dan bisa memberikan kerajaan yang takkan pernah hancur. Timbul rasa pengen, resep. Nah, rasa pengen itu dari mana? Nafsu lagi baik. Makanya nafsu mah susah. Wal hayat hatta taro, sehingga keduanya tertipu bikauli iblis, dengan ucapan iblis. Mana hakuma robbukuman hadis sajaro ila antakuna malaka ini antakuna minal khalidin. Adam, Hawa, lu dilarang ngedeketin ini pohon, makan buah dari ini pohon. Karena apa? Karena nanti kalau lu makan ini pohon, lu bakal jadi dua malaikat. Autakuna minal khalidin, bakal kekal lu selamanya, nggak bakal hancur. Makanya dilarang sama Allah supaya lu nggak kekal. Tuh bujukan iblis. Biar gue yang jago-jago merayu, hati-hati dah tuh. Rayuannya luar biasa. Please gitu. Malik sendirian, mati rayu dah tuh, tengah malam orang ngebawain mie gacuan. Itulah rayuan iblis itu Malik.
Bahkan nazalika idan biaunin nafsi, itu semua karena adanya pertolongan nafsu Adam, campur tangan dari nafsu yang ada pada diri Adam. Nafsu ngulik-ngulik kepengen, terus ada lagi siapa? Ada iblis yang ngajok-ngajokin baik. Akhirnya yang dilarang pun dilanggar oleh Nabiullah Adam dan Siti Hawa. Wasirkatiha hatta sakoto, sehingga diturunin dari surga. Turun dari surga. Terus si culas mah langsung ngomong, aduh Adam sih galak kepengen sama buah hul. Coba kalau dia kagak makan maka kapan gua adanya di surga. Pede. Kalau lu ditakdirin jadi anak Adam, kalau jadi anak setan